Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nafiah, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Adapun materi pemaparan kali ini yaitu meliputi identitas mata kuliah, kemampuan mahasiswa yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi DYS dan mahasiswa, dan sistem mata kuliah. Identitas mata kuliah, nama program studi S1 Pendidikan Tata Busana, nama mata kuliah Desain Ilustrasi, kode mata kuliah PTBS 236003. Mata kuliah ini diperuntukkan kepada mahasiswa semester 1 dengan jumlah 3 SKS 6 JS. Deskripsi mata kuliah yaitu membekali mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam merancang ilustrasi busana secara kreatif dan inovatif dengan mengacu pada konsep, unsur, dan prinsip desain sesuai dengan norma serta etika dalam dunia fashion. Mahasiswa akan mempelajari teori warna, siluet, pengembangan konsep desain, penyusunan moodboard dan storyboard, hingga teknik pewarnaan ilustrasi busana secara manual, termasuk pewarnaan tekstur, kulit, dan rambut. Mahasiswa diajak untuk menerapkan unsur dan prinsip desain secara terintegrasi ke dalam karya desain busana, serta mengeksplorasi ide melalui pengamatan lingkungan, referensi visual, dan brainstorming. Hasil pembelajaran dituangkan dalam bentuk ilustrasi busana yang estetis dan komunikatif melalui berbagai pendekatan gaya, yaitu casual, haute couture, hingga avant-garde. Selanjutnya adalah kemampuan mahasiswa yang diharapkan atau CPMK. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu merancang busana dengan menerapkan unsur-unsur desain secara kreatif dan inovatif. 2. Mahasiswa mampu merancang busana dengan menerapkan prinsip-prinsip desain dalam desain busana secara kreatif dan inovatif. 3. Mahasiswa memiliki keterampilan membuat konsep desain busana sesuai dengan tema rancangan desain busana. 4. Mahasiswa memiliki keterampilan membuat moodboard dan storyboard sesuai dengan konsep desain secara benar dan logis. 5. Mahasiswa memiliki keterampilan membuat desain ilustrasi sesuai dengan konsep yang dibuat secara kreatif, inovatif, sesuai norma dan etika. 6. Mahasiswa memiliki keterampilan mewarnai desain ilustrasi sesuai dengan teknik pewarnaan, tekstur, kulit, dan rambut sesuai dengan teknik dan karakter masing-masing bahan pewarna secara manual. Kemudian materi pembelajaran pada minggu pertama yaitu tentang deskripsi, penyampaian RPS dan mata kuliah. Kemudian masuk materi pada penerapan unsur desain bentuk, ukuran, dan tekstur. Pertemuan kedua yaitu penerapan unsur-unsur warna, value, dan pembuatan lingkaran warna serta skema warna. Pertemuan 3 yaitu menganalisa macam-macam siluet busana dalam rancangan busana. Pertemuan keempat yaitu menerapkan teknik pewarnaan tekstur dengan teknik kering dan basah pada rancangan busana. Pertemuan kelima yaitu teori prinsip-prinsip desain yang meliputi irama, keseimbangan, proporsi, aksen, dan proporsi pada desain busana. Pertemuan keenam yaitu penerapan unsur dan prinsip desain dalam pembuatan busana. Pertemuan ketujuh yaitu konsep desain dalam penerapan pembuatan koleksi busana dan penggalian ide. Pertemuan 8 dilanjutkan dengan UTS. Pertemuan 9 membuat moodboard dan storyboard.
Pertemuan 10 membuat moodboard dan storyboard untuk koleksi busana ready to wear. Pertemuan 11 membuat moodboard dan storyboard untuk koleksi casual. Pertemuan 12 yaitu membuat moodboard dan storyboard untuk busana haute couture. Pertemuan 13 yaitu membuat moodboard dan storyboard busana avant-garde. Pertemuan 14 yaitu teknik pewarnaan kulit dan rambut wanita. Pertemuan 15 teknik pewarnaan kulit dan rambut pria dan anak. Kemudian pertemuan terakhir yaitu pertemuan 16 dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran pada desain ilustrasi ini adalah dengan hybrid. Pertemuan luring dilaksanakan dengan ceramah dan tanya jawab, praktikum, demonstrasi, diskusi, dan penugasan. Sedangkan yang daring itu meliputi discovery learning dan penugasan. Kemudian sumber belajar yang bisa diakses oleh mahasiswa itu bisa menggunakan buku, internet, jurnal, materi presentasi, LMS Sipejar, dan media praktikum. Selanjutnya adalah LMS UM atau Sipejar, yaitu sistem pengelolaan pembelajaran yang digunakan selama perkuliahan. Sistem pembelajaran e-learning yaitu menggunakan Sipejar yang dapat diakses melalui link sipejar.um.ac.id dan dapat diakses oleh dosen serta mahasiswa dengan menggunakan akun pribadi masing-masing di UM. Sipejar ini dapat mengakses presensi, referensi, materi, tugas-tugas baik secara daring maupun luring. Interaksi DYS dan mahasiswa pada pertemuan luring. Pertemuan secara daring asinkron meliputi presensi materi dan penugasan saat perkuliahan. Tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan pertemuan dengan Meet atau Zoom. Berikut adalah dokumentasi pada saat luring. Yang terakhir yaitu penilaian mata kuliah, di mana ada 5 komponen yang dinilai pada saat pembelajaran. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan dengan persentase 10%, kemudian hasil proyek 50%, kemudian UTS dengan bobot 15%, ujian akhir semester dengan presentasi 20% dan aktivitas partisipatif sebanyak 5%. Berikut adalah video pada saat pembelajaran di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Baik, ini sudah pertemuan kedua kita ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar mulai mengenal tentang mata kuliah desain ilustrasi ya. Nah, capaian pembelajaran dalam desain ilustrasi ini adalah mahasiswa mampu merancang busana dengan menerapkan 6 unsur desain secara kreatif dan inovatif. Subjek PMK-nya nanti yang dipelajari itu harapannya kalian mampu merancang busana tersebut dengan menerapkan 6 unsur desain itu secara kreatif dan inovatif. Nah, karena kemarin kita sudah mulai bahas ya tentang unsur-unsur desain ini ya. Nah, unsur-unsur desain itu ada apa saja kemarin? Warna, garis, bentuk, oke. Terus apa lagi? Titik, oke. Terus value, gelap terang ya, gelap terang value. Oke, jadi kemarin yang sudah kita pelajari di sini ya, garis dan arah kita sudah, kemudian bentuk juga sudah, ukuran sudah, kemudian tekstur juga sudah. Nah, hari ini kita lanjutkan ke topik yang ini, warna dan value. Ya, oke. Nah, warna itu sangat penting ya dalam pembuatan busana.
Ya, jadi karena dengan warna itu nanti kalian akan menyesuaikan ya. Kira-kira saya cocok memakai warna yang bagaimana, kemudian disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing pribadinya, gitu ya. Nah, jadi ini warna sangat berpengaruh pada tampilan seseorang. Nah, itu pasti. Warna mempunyai sifat dan watak yang sering dihubungkan dengan suasana, waktu, dan kesempatan. Nah, kalau sehari-hari mungkin warna itu sangat-sangat ini ya, apa namanya, berpengaruh itu terutama kita bisa lihat kalau misalkan orang yang berduka itu kan selalu memakai pakaian yang bagaimana? Warna yang apa? Warna hitam. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka sedang berduka. Nah, kayak gitu ya. Ya mungkin di masyarakat apa namanya yang lain itu bisa jadi warna yang menunjukkan bahwa suasana duka itu tidak berarti hitam, tapi ada yang menunjukkan bahwa putih itu bisa juga dipakai sebagai warna yang menunjukkan bahwa mereka sedang berduka. Nah, seperti itu. Oke, nah teori warna sendiri itu ada macam-macam ya. Ada teorinya Bertha Carson, ada Brewster, ada Louis Sprang, ada Munsell itu ya. Nah ini nanti beberapa yang kita pelajari di sini ya. Nah ini yang pertama adalah teori warna menurut Brewster. Nah mungkin ada yang sudah pernah dengar teori warna ini? Belum? Belum. Saya yakin yang dari SMK sudah pernah dengar lah ya. Nah, untuk teori warna Brewster itu ada 3 warna ya di sana ya, ada warna primer, ada warna sekunder, dan ada warna tersier. Nah, warna primernya itu ada merah, kuning, biru. Kemudian warna sekundernya, nah ini kalian bisa lihat di sini. Nah, ini turunan dari warna kuning, merah, dan biru. Nah, itu jadi warna hijau, kemudian ada di sini jingga. Jingga, mana jingga? Ini ya, di sini ya, jingga. Kemudian hijau ada di sini, kemudian ada violet. Apa kalau violet itu? Ungunya, berarti ada di sini. Kemudian warna ketiganya ada warna tersier, berarti yang mengapit antara warna primer dan sekundernya. Berarti tadi misalkan kuning dengan hijau, dia bisa menjadi warna apa ini? Hijau kekuningan. Kemudian kalau kuning dengan tadi disebutnya di sini adalah jingga, berarti menjadi jingga kekuningan dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah warna menurut Louis Sprang. Nah, kalau Louis Sprang ini mungkin sedikit berbeda dengan teorinya Munsell ya. Untuk warna primernya sama, jadi warna primernya ada 3, yaitu merah, kuning, dan biru. Kemudian warna sekundernya itu adalah campuran dari 2 warna primer. Jadi kalau misalkan warna misalkan kuning dengan merah, berarti dicampur dia menjadi warna hijau, ya kan? Kemudian kalau misalkan biru dengan merah, dia jadi warna apa? Ungu. Kemudian kalau merah dengan kuning jadi orange ya. Nah, kalau di istilahnya di Louis Sprang itu bukan jingga tetapi orange. Tuh. Kemudian ada warna sekunder, kemudian warna intermediate. Nah, warna intermediate itu didapatkan dari campuran warna primer dan warna sekunder. Berarti kalau misalkan tadi itu ada warna kuning, misalkan warna kuning dicampur dengan biru jadinya apa? Hijau. Berarti kalau warna intermediate-nya berarti kuning dicampur hijau jadinya kuning kehijauan. Nah, itu berarti warna intermediate-nya seperti itu. Contoh lagi bagaimana? Orange dengan merah. Oke, dia jadi warna apa?
merah ke orange. Ya, merah ke orange. Oke, oke, paham ya dari sini ya? Oke. Ini adalah teorinya Louis Sprang ya. Nah, ini di tengah-tengah, jadi dia membentuk segitiga sama sisi ya. Di tengah-tengah ini ada warna netral. Nah, netralnya ini ada abu-abu. Ya. Nah, untuk warna primernya itu ada di sini. Ini adalah warna primer, kuning, merah, biru. Kemudian warna sekundernya adalah jingga, hijau, ungu. Kemudian warna intermediate-nya adalah hijau, kemudian biru ungu, ya, biru ungu, biru hijau, kemudian ungu kemerahan, kemudian ya merah jingga, kemudian jingga orange ya. Nah itu. Nah sekarang masuk ke intensitas warna. Apa sih intensitas warna? Nah intensitas warna itu adalah tingkat kecerahan warna. Ya, jadi dari terang ke gelap atau sebaliknya. Ya. Kemudian di situ ada value. Nah, apa value? Gelap terang. Nah, apa yang ditimbulkan dari value? Dia memberikan kesan apa? Gelap terang itu membentuk, kalau misalkan pada suatu benda dia membentuk apa? Bayangan. Terus benda itu terlihat gimana? Nyata ya. Jadi berapa dimensi? 3 dimensi. Jadi benda itu kelihatan nyata. Jadi dia tampak, lekuk-lekuknya tampak gitu ya. Seolah-olah benda itu adalah hidup gitu ya. Kemudian ada value sendiri itu didapatkan dari warna yang apa? Terang dan gelap ya. Jadi biasanya dibentuk dari shade, shadow, ada shadow-nya. Nah, kemudian di sini ada warna tin. Nah, warna tin itu apa? Warna yang belum, yang sudah apa yang belum? Yang sudah. Adalah warna yang sudah dicampur dengan warna putih. Nah, jadi nanti ketika Anda membuat lingkaran warna ya, nanti ada tingkatannya tuh dari yang terang menuju ke gelap. Kalau misalkan yang terang berarti dia komposisinya dari warna primernya ya, warna yang masih belum dicampur apa-apa. Nah, kemudian itu dicampurkan dengan warna putih, itu nanti akan jadi hue. Kemudian ada shade. Kalau shade berarti hue yang sudah dicampur warna hitam. Berarti dia cenderung lebih gelap. Nah, kalau tin, sudah ya. Tin hue yang sudah dicampur dengan warna putih. Oke, nah, coba. Nah, ini sekarang teori warna menurut Munsell. Nah, kalau di Munsell itu menetapkan 5 warna dasar. Jadi tadi kalau di Louis Sprang sama Brewster itu kan 3 ya, warna primernya sama ya, kuning, merah, biru. Kalau di Munsell itu ada 5, ada merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, kemudian di teorinya Munsell itu menyangkal bahwa pembagian hue itu menjadi 3 warna ya, yaitu ada warna primer serta 3 warna sekunder dan meniadakan warna orange. Nah, jadi warna orange itu tidak ada di semua lingkaran warna. Jadi tergantung teori siapa yang dianut gitu. Oke, coba kita lihat untuk teorinya Munsell. Nah, ini adalah contoh warna yang menurut teorinya Munsell. Jadi ada kuning, hijau, biru, ungu, merah. Ini adalah warna primernya. Kemudian warna sekundernya didapatkan dari ini, campuran dari warna primernya. Oke, ini sudah. Kemudian, nah tugasnya kalian itu nanti adalah membuat lingkaran warna menurut warnanya Louis Sprang. Oke, sebelum saya lanjutkan ke skema warna, apakah ada pertanyaan? Saya izin tanya, Bu. Oke.
Oke, yang mana dulu? Silakan. Terkait teorinya Munsell Oke, Munsell ya. itu kan Kita lihat. merah sama kuning itu jadinya merah kekuningan gitu ya, Bu? Merah kuning. Iya, Ini ya? kuning kemerahan. Munsell, merah sama kuning. Iya. Itu emang bukan kayak yang tadi sebelum-sebelumnya kan jadinya Istilahnya jingga gitu. jingga. Kenapa kok dia nggak apa ya? Kenapa dia kok beda gitu Iya. ya? Ya karena memang istilah yang dipakai itu berbeda. Ya, jadi dia tidak memakai istilah orange atau jingga. Ya, jadi dia tidak meniadakan warna itu. Tetapi yang istilah yang dia patenkan di teorinya dia itu adalah kuning kemerahan. Nah, itu ya. Oke, ada yang lain? Oke, sudah. Kalau sudah, ini dulu saya jelaskan dulu. Setelah ini nanti kalian membuat lingkaran warna ya. Lingkaran warnanya nanti kalian buat seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini caranya nanti kalian bisa lihat di PPT-nya. Nah, yang pertama itu adalah kalian membuat sumbunya. Ada sumbu X sama sumbu Y. Ya, sumbu X dan sumbu Y, kemudian nanti dibagi dari sumbu X, setelah ketemu sumbu X dan sumbu Y, itu nanti dibagi sudutnya menjadi 30 derajat ya, masing-masing. Kemudian, nah nanti untuk menentukan posisi lingkaran warnanya, kita pakai Louis Sprang. Nah, di sini ada 7 tingkatan, ya, ada 7 tingkatan. Nanti warna utama ya, atau hue atau warna yang belum tercampur dengan warna hitam dan putih itu ada di posisi lingkaran yang tengah. Baru nanti hue ke bawah itu dia tin ya, mengarah ke tin, berarti dicampur dengan warna apa? Putih, oke. Kemudian ke atas itu menjadi shade, berarti dicampurkan dengan warna hitam. Oke, sudah jelas sampai di sini? Nah, nanti seperti ini. Oke, baik. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke skema warna. Skema warna, oke. Nah, kita masuk ke skema warna. Skema warna itu ada macam-macam ya. Skema warna itu ada macam-macam. Ada monokromatik, ada analogus, ada komplement, ada komplement tunggal, ada komplement ganda, ada warna triadik, ya. Nah, ini nanti kita pelajari semuanya. Oke, ada yang tahu apa itu warna monokromatik? Oke, silakan Rizky. Warna monokromatik merupakan warna yang dalam satu skema warna. Oke, warna monokromatik, bukan skema ya. Satu apa? Betul. Satu kroma. Ya. Jadi warna monokrom itu adalah warna yang berada dalam satu kroma. Ya, tahu satu kroma itu bagaimana? Nah, satu kroma itu berarti satu baris, satu lajur ini. Nah, kalau misalkan merah berarti merah mulai dari merah tint sampai dengan merah shade. Ya, ini berarti berada dalam satu kroma. Nah, sekarang kalau warna analogus. Analogus berarti oke, Aisyara. Warna yang terdiri dari 3 warna itu. Untuk segitiga. Analogus? Ya, warna merah, kuning, biru. Betul? Ada yang lain? Gimana? Berlawanan, misal merah dengan hijau?
Saya Ibu, Oke. warna yang bersebelahan. Warna yang bersebelahan. Oke. Jadi kalau yang analogus itu adalah warna yang bersebelahan ya. Jangan sampai keliru. Ya, jangan sampai ketuker. Nah, contohnya berarti apa? Kalau warna yang bersebelahan analogus. Oke, merah dengan merah jingga. Ya, atau apalagi? Misal kuning. Kuning berarti dengan hijau. Kuning kehijauan. Oke? Paham ya? Oke. Sekarang warna monokrom sudah, analogus sudah, sekarang warna komplement. Komplement, komplement tunggal. Ya. Berarti dia berseberangan ya, berseberangan. Contohnya apa? Sofi. Merah. Oke. Merah sama hijau. Oke. Lagi? Kuning dengan ungu. Oke, sudah paham. Nah, sekarang kalau komplement ganda. Kalau komplement ganda. Iya. Warna yang tapi berlawanan. Bersebelahan tapi berseberangan. berseberangan tapi Bersebelahan tapi berseberangan. mengapit ya. Jadi bisa digambarkan kalau apa namanya komplement ganda itu gini skemanya. Nah, gini ini ada satu kroma di sini ya. Nah, oke. Nah, itu. Nah, ini tadi monokromatik, analogus, komplement tunggal. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oh, sorry. Yang ini tuh split komplement ya. Yang kalau komplement ganda berarti dua tapi berseberangan. Ya, dua tapi berseberangan. Oke, jadi kalau misalkan ini komplement ganda ya. Komplement ganda saya punya warna biru dan hijau, berarti komplement gandanya apa? Orange sama orange merah. Orange dan Merah orange. merah orange ya. Merah orange ya. Kan ke sini. Berarti antara merah dan orange. Oke. Terus kalau misalkan saya punya warna ungu sama ungu kemerahan, komplement gandanya berarti kuning dan hijau kekuningan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau split komplement, berarti kalau saya punya warna biru, split komplementnya apa? Orange kekuningan. Ada yang bisa maju membantu saya? Coba. Split komplement ya? Untuk split komplementnya biru, ayo satu orang maju, siapa? Sini. Ya, split komplementnya biru berarti apa? Biru, warna kuning orange sama merah orange. Oke, betul ya? Sekarang kalau merah berarti apa? Hijau kekuningan. Oke, hijau dan hijau kekuningan. Oke. Ini split komplement. Nah, ini adalah warna split komplementnya ya. Nah, sekarang warna triadik. Nah, warna triadik itu adalah memadukan tiga warna yang membentuk segitiga sama sisi. Contohnya apa? Contohnya Merah kuning biru. Merah kuning biru. Oke, terus apa lagi? Hijau, ungu, orange. Ya, jadi pokoknya dia membentuk segitiga sama sisi berarti dia dinamakan warna triadik. Oke. Ini segitiga. Nah, nanti tugasnya yang kedua itu adalah kalian membuat skema warna. Tadi
Di dalam skema warna ada apa saja? Skema warna. Analogus. Ada warna, oke. 1 analogus, Monokromatik. monokrom, terus komplement tunggal, komplement ganda, split komplement, terakhir warna triadik. Oke, dari sini ada yang kurang jelas? Atau Saya sudah? izin tanya Bu, kenapa kok harus ada 7 tingkatan warna? Ada 7 tingkatan warna, yang mana? Kroma. Iya, kan tadi bulat itu kenapa kok Tingkatannya ada 7. Iya. Nah, ini kita untuk membedakan gradasi warna. Jadi kita melihat gradasi warna di sini ya. Nah, ketika kalian membuat atau nanti ketika Anda mendesain atau membuat koleksi busana ya, memadu padankan warna. Nah, ini kalian bisa melihat dari gradasinya. Ya, bagaimana untuk mendapatkan warna yang harmoni, ya kan? Kemudian biar ada kesatuan. Nah, itu kalian bisa lihat di sini. Kenapa kok ada 7? Kalian tingkatan ini. Misal, ketika saya mempunyai warna kuning, ya, itu ketika saya pengen dia 1 kroma, ya kan, 1 kroma, saya bisa menggunakan padu padannya, itu bisa menggunakan yang tint, ya ke arah shade ya, ke arah shade-nya atau ke arah tintnya. Entah itu yang bagian ini paling terang atau bisa juga di tingkat ini. Ini adalah tingkatan warna, gradasi warnanya. Nah, nanti sama ketika Anda memilih warna yang tingkat gradasi misalkan setara, misalnya warna analogus ya. Analogus tapi yang gradasi. Misalnya dari sini, ini kan sudah menuju ke shade ya. Ya kan? Gradasinya dari hijau misalkan, tapi dia arahnya ke shade. Nah, berarti gradasinya mana? Atau warna analogusnya nanti pasangannya apa? Nah, itu bisa dilihat di sebelahnya. Jadi tidak dari sini ke sini. Nah, gitu loh. Ya, jadi untuk memudahkan ketika kita memadu padankan warnanya. Nah, jadi dalam memilih warna itu sebenarnya kan bebas ya, mau warna apa saja boleh, ya kan? Mau tabrak warna juga sangat boleh, ya kan? Tergantung personalnya yang memakai beda enggak gitu ya. Nah, jadi semuanya tergantung dan kembali ke individunya. Nah, oke, ada lagi? Sudah? Cukup. Rizky ada? Sudah cukup? Nah, oke. Kita ulang dari awal. Tadi kita belajar tentang teori warna ya. Oke. Teori warna. Ada siapa saja tadi? Ada Louis Prang, Munsell, Brewster. Terus? Empat. Tapi satunya lupa Bu. Oke, nanti dicek lagi. Oke, jadi nanti kalian buatnya dari keempat teori warna yang sudah kita bahas di depan tadi. 1 nanti yang akan kalian praktekkan ya, yang biasa sering kita pakai dan familiar kita gunakan sehari-hari gitu ya. Nah, itu menggunakan teorinya Louis Prang. Ya. Kemudian nanti untuk teknisnya, nanti silakan kalian membuat kreasi lingkaran warna. Nah, ini adalah contoh. Nah, contohnya seperti ini. Nah, silahkan nanti dikreasikan sebagus dan semenarik mungkin. Ya, silahkan kalian berimajinasi dan berkreasi, gitu ya. Kemudian untuk yang skema warna, nah skema warna tadi ada apa saja? Skema warna ada warna analogus, warna monokromatik, komplement tunggal, komplement ganda, split komplement, dan warna triadik. Oke. Nah, itu nanti silahkan Anda buat. Nah,
kurang lebih seperti ini. Jadi setelah kalian mendapatkan lingkaran warna, maka akan ketemu warna monokromatiknya itu yang mana, nanti silahkan disesuaikan dengan lingkaran warna yang sudah kalian buat, gitu ya. Nah, cara untuk mencampurnya itu perbandingannya harus sama. Ya, kalau misalkan kalian membuat lingkaran warna dengan perbandingan 2.1 misalkan, nah berarti nanti harus sama warna yang menuju ke tint dan shade-nya itu perbandingannya 2.1. Ya, misal kalau misalkan ini dari warna primernya di sini dikasihkan 2 tetes gitu ya, 2 tetes putih. Nah, di sini di warna shade-nya juga dikasih 2 tetes hitam. Nah, ketika di warna turunannya nanti juga sama. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah? Sendiri-sendiri, Bu. Sendiri-sendiri tugasnya individu untuk yang warna skema warna, tapi kalau yang lingkaran warna silahkan dibuat kelompok. Ya, oke, minggu depan ya, minggu depan harus sudah selesai. Jadi nanti, oh jangan, nanti minggu depannya karena kita sudah pindah ke materi siluet ya. Jadi kita sudah berganti ke siluet. Oke. Bu, mau tanya itu untuk satu skemanya untuk satu lembar atau boleh semuanya jadi? Satu skema nanti disesuaikan aja ya, disesuaikan dengan media yang digunakan. Kita menggunakan buku gambar yang besar ya, A3 ya. A3 nanti silahkan dibagi dan untuk komposisinya nanti silahkan dikreasikan sesuai dengan imajinasi kalian. Ya, boleh bentuknya macam-macam, boleh mau candy, mau apa namanya, bola-bola, mau bunga atau mau lope-lope juga boleh. Oke, silakan dikreasikan. Kalau ukurannya lingkarannya segitu, Bu. Ya, ukurannya nanti sudah ada di situ ya dimensinya. Jadi nanti kalian tinggal sesuaikan. Pakai busur ya itu. Untuk satu kelompok bisa 4 orang. Satu kelas 4 ini. Baik. Oke, sudah ya. Saya kira cukup. Apa masih ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Baik. Kalau sudah, mungkin pertemuan hari ini bisa kita akhiri sampai di sini. Silahkan Anda selesaikan di tempat masing-masing secara berkelompok ataupun individu, dikerjakan sama-sama gitu ya, biar enak ya. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu.